1. Pengertian kredit. Kata kredit berasal dari bahasa Latin credere yang berarti percaya atau to believe to trust. Karenanya dasar pemikiran pemberian kredit oleh suatu perbankan kepada seseorang atau lembaga adalah berdasarkan kepercayaan atau faith. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian tersebut, tergantung unsur-unsur kredit itu sendiri sebagai berikut. 1. Waktu yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya. 2. Kepercayaan yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. 3. Penyerahan yang menyatakan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo. 4. Risiko yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul selama jangka waktu antara pemberi dan pelunasannya. 5. Persetujuan atau perjanjian yang menyatakan bahwa antara kredit dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1902 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 10 Tahun 1998 atau Undang-Undang Perbankan, mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pasal tersebut terdapat beberapa unsur perjanjian kredit, yaitu 1. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga. Unsur pertama dari kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Uang di sini seyogianya ditafsirkan sebagai jumlah dana atau tunai dan saldo rekening giro, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Dalam pengertian penyediaan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu adalah cerukan atau overdraft, yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari. Pengambilan ahli tagihan dalam rangka kegiatan ajak piutang atau factoring, dan pengambilan ahli pembelian kredit atau piutang dari pihak lain seperti negosiasi hasil ekspor. 2. Dari kredit adalah persetujuan atau kesepakatan antara bank dan debitur. Sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, agar suatu perjanjian menjadi sah diperlukan 4 syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, terdapat objek tertentu, dan ada suatu kausa atau kaus yang halal. Selain kesepakatan antara debitur dan kreditur, juga diperlukan ketiga syarat lain tersebut di atas sebagai dasar untuk menyatakan sahnya suatu perjanjian. Unsur ketiga dari kredit adalah adanya kewajiban debitur untuk mengembalikan jumlah keseluruhan kredit yang dipinjam kepada kreditur dalam jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan konsekuensi
logis dari adanya hubungan pinjam-meminjam antara debitur dan kreditur. Unsur yang terakhir adalah adanya pengenaan bunga terhadap kredit yang dipinjamkan. Bunga merupakan nilai tambah yang diterima kreditur dari debitur atas sejumlah uang yang dipinjamkan kepada debitur dimaksud. Selain pengertian mengenai kredit sebagaimana dimaksud di atas, dalam UU Perbankan juga dikenal adanya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang merupakan bentuk penyediaan dana yang dilakukan oleh bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kredit oleh bank atau lembaga keuangan lainnya diberikan kepada orang dan lembaga yang memerlukannya. Dibedakan dalam beberapa jenis kredit. Perbedaan jenis-jenis kredit sangat diperlukan dalam jangka setting kredit yang akan dilakukan oleh bank. Terdapat banyak jenis kredit yang diberikan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat maupun lembaga keuangan lainnya. Untuk masyarakat terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Dilihat dari segi tujuan penggunanya. A. Kredit pertanian diberikan untuk membiayai sektor perkebunan atau pertanian rakyat. B. Kredit peternakan diberikan untuk jangka pendek, misalnya untuk peternakan ayam, dan jangka panjang, misalnya untuk kambing ataupun sapi. C. Kredit industri diberikan untuk membiayai industri kecil, menengah, atau besar. D. Kredit perumahan diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah. 2. Dilihat dari segi sektor usaha. A. Kredit pertanian diberikan untuk membiayai sektor perkebunan atau pertanian rakyat. B. Kredit peternakan diberikan untuk jangka pendek, misalnya untuk peternakan ayam, dan jangka panjang, misalnya untuk kambing ataupun sapi. C. Kredit industri diberikan untuk membiayai industri kecil, menengah, atau besar. D. Kredit perumahan diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah. 3. Kredit ditinjau dari segi jangka waktu. A. Kredit jangka pendek, yaitu suatu kredit yang diberikan tidak melebihi jangka waktu 1 tahun. B. Kredit jangka menengah, yaitu suatu kredit yang diberikan jangka waktu 1-3 tahun. C. Kredit jangka panjang, yaitu suatu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. 4. Kredit ditinjau dari segi jaminannya. A. Kredit dengan jaminan adalah suatu kredit diberikan dengan suatu jaminan, baik berupa barang, benda, berwujudan atau tidak berwujud, dan atau jaminan orang. B. Kredit tanpa jaminan adalah suatu kredit yang diberikan tanpa jaminan, baik berupa barang, benda, berwujud atau tidak berwujud, dan atau jaminan orang. 3. Pertimbangan penyaluran dana. Hal-hal yang selalu ingin diketahui bank sebelum menyalurkan dananya dalam bentuk kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah perizinan dan legalitas. Perizinan dan aspek legalitas tersebut antara lain izin mendirikan bangunan atau disebut IMB, surat izin tempat usaha, sertifikat tanah, dan lain-lain. Karakter. Untuk menilai karakter suatu nasabah dan meramalkan perilakunya di masa yang akan datang, bank hanya dapat menggunakan beberapa indikator, yaitu profesi, penampilan, lingkungan sosial, pengalaman, dan tindakan perilaku di masa yang akan datang. Pengalaman dan manajemen. Pengalaman dan manajemen sangat mempengaruhi kemampuan kinerja nasabah. Kemampuan teknis. Kemampuan teknis nasabah menyangkut faktor yang dapat mendukung kegiatan usaha nasabah secara teknis. Faktor-faktornya antara lain adalah
tersedianya mesin dan peralatan, tenaga kerja yang diperlukan, dan lain-lain. Pemasaran. Bagi kegiatan nasabah yang memerlukan pemasaran atas suatu produk, kegiatan maka kegiatannya harus didukung dengan perencanaan pemasaran yang matang dan wajar. Sosial. Pihak bank harus hati-hati apabila membiayai kegiatan nasabah yang tidak disukai oleh masyarakat, karena dapat menyebabkan terganggunya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank. Keuangan. Laporan keuangan seringkali tidak mencerminkan posisi keuangan secara real. Agunan. Pihak bank harus yakin bahwa agunan yang telah diserahkan ke bank berdasarkan perjanjian yang sah secara yuridis. 4. Jenis-jenis kredit. Macam-macam bentuk kredit. A. Kredit investasi, yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu di atas 1 tahun. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin-mesin. B. Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari 1 tahun. Contoh kredit ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan modal kerja lainnya. C. Kredit perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada para supplier atau agen. D. Kredit produktif, merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal keda atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali, sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai. E. Kredit konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi baik pangan, sandang maupun papan. Contoh jenis kredit ini adalah kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor yang kesemuanya untuk dipakai sendiri. F. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara. Modal atau kapital. Penerima kredit harus memiliki modal sendiri. Pinjaman atau kredit hanya digunakan sebagai pendorong untuk perkembangan usahanya. Jaminan atau kolateral. Si peminjam harus menyediakan jaminan untuk mendapat kredit. Kalau kredit tidak dapat dikembalikan, maka jaminan ini akan dijual untuk mengembalikan kredit yang dipakai. Jaminan ini bisa berupa harta tetap seperti tanah, rumah, ataupun surat-surat berharga. Kondisi ekonomi atau disebut condition of economy, suatu keadaan ekonomi yang sedang berlangsung dan ramalan keadaan ekonomi pada masa mendatang. Jika pemberi kredit memperkirakan bahwa perekonomian baik, maka kredit akan diberikan, begitu pun sebaliknya. 6. Prinsip 5P dan prinsip 3R dalam pemberian kredit. Prinsip 5P. Parti sebelum memberi kredit, mereka harus mengelompokkan calon debitur berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Purpose. Pemberi kredit akan meneliti kelayakan rencana penggunaan dan dana kredit yang akan diberikan. Payment. Pemberian kredit akan meneliti apakah kreditnya dapat kembali atau tidak. Profitability. Prinsip ini menekankan adanya kemampuan calon debitur dalam memperoleh laba perusahaannya. Protection. Prinsip ini menyangkut tingkat keamanan dalam pemberian kredit. Prinsip 3R. 1. Returns. Prinsip ini berkaitan dengan kemampuan yang mendatangkan keberhasilan dari kredit yang diberikan. 2. Repayment. Prinsip ini berkaitan dengan kemampuan mengembalikan kredit. 3. Risk. Prinsip ini berkaitan dengan kemampuan peminjam dalam menanggung risiko ketidakmampuan mengembalikan kredit.
7. Hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Jangka waktu kredit, suku bunga, cara pembayaran, agunan, jaminan kredit, biaya administrasi, asuransi jiwa, dan tagihan.